Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Pria tua berambut putih itu melihat dengan cermat dengan mata terbuka lebar. Dia bukan makhluk hidup sejati. Meskipun demikian, ia telah mengikuti nenek moyang begitu lama sehingga wawasannya telah berkembang dan menjadi luar biasa. Dengan demikian, masuk akal baginya untuk membuktikan adegan yang terjadi di depannya seperti itu ketika seseorang mencapai alam pembuka. Langsung melompat dari dunia dewa dunia ke dunia pembukaan, pria tua berambut putih itu tidak berani percaya, bocah yang datang kali ini memiliki kemampuan pemahaman yang begitu tinggi. Terobosan biasa akan dari dunia dewa dunia ke dunia dunia. Setelah memahami hukum dunia yang lengkap, mereka akhirnya akan melompat keluar dari penjara dunia, dan membuka jalan dao mereka yang berkuda di atas hukum dunia. Tetapi sebagai dewa dunia tahap 4, dia belum memahami hukum lengkap dan bukannya langsung membuka jalan dao di luar hukum dunia. Kesulitannya sangat tinggi. Mereka yang bisa melakukan ini dapat dihitung dengan satu jari bahkan dalam zaman kosmos. Sebelum Sui Ying, hanya ada guru prefektur Gunung Bambu di zaman kosmos ini yang telah melakukannya. Orang bisa melihat betapa sulitnya itu. Tentu saja, ini tidak menyiratkan bahwa Kaisar Dewa Pertumpahan Darah, Dewa Pulau Temporal, Master Primal, Pang Yi dan yang lainnya memiliki kemampuan pemahaman yang lebih buruk dibandingkan dengan Master Prefektur Gunung Bambu. Hanya saja mereka berjalan di jalur kultivasi yang lebih konvensional, melampaui sebelum membuka jalur dao mereka. Jika Sui Ying tidak datang ke starting ground, tanpa mengamati pertahanan yang ditinggalkan oleh nenek moyang di rumah rumput 3 lantai, dunia ilusi, ia mungkin pertama kali melampaui setelah mendapatkan pencerahan sebelum membuka jalan daunnya melalui periode yang panjang. Akumulasi menjadi paragon. Tetapi tidak ada, jika selama kultivasi. Setelah memahaminya, bentuk kehidupan akan mencapai tingkat yang lebih tinggi. Tidak mungkin bahkan jika dia ingin kembali. Ini perasaan paragon, Sui Ying menyeringai. Sangat cantik. Tubuhnya seperti ilusi dan nyata pada saat bersamaan. Jika musuh datang menyerangnya, mereka tidak bisa menyentuhnya sama sekali. Tubuhnya benar-benar ilusi. Itu adalah dunia. Bahkan dewa dunia terkuat dengan kekuatan dan kecepatan ekstrim dan lebih ganas daripada Raja Sovereign Putih tidak bisa menyentuh Sui Ying jika mereka bertemu dengannya. Saat dunia menerobos, kesenjangan antara pihak-pihak akan menjadi sangat besar. Aku seharusnya memahami Mirage Dao? Sui Ying diam-diam merenung. The Mirage Dao berkuda di atas hukum dunia. Dunia ilusi yang luas dapat mencakup banyak dunia biasa. Sui Ying bisa menyerang pihak lain, namun pihak lain tidak bisa menyerang dia karena dia berada di dalam dunia ilusi. Guruku dapat menjadi pembunuh nomor 1 di seluruh dunia dewa dan abis. Selain kekuatan tempur langsungnya yang perkasa, yang lebih penting, itu karena dia menghususkan stealth dengan Dao of Shadow-nya, Sui Ying berpikir, dan sekarang, aku bisa menggunakan Dao yang aku buka dengan cara yang sama. Petik 1. Tapi Mirage Dao ini sama sekali tidak menambah pelanggaranku. Sui Ying menggelengkan kepalanya ke dalam. Dao of Mirage dapat membangun dunia Fata Morgana. Dunia Fata Morgana ini adalah dunia yang mandiri di luar dunia biasa, dan tentu saja, itu sangat mitos. Tapi itu sama sekali tidak meningkatkan kekuatan ofensifnya. Terkadang, harus ada kerugian dengan keuntungan. Seperti, Dao Master dari Bamboo Mountain of Destructive Lightning, tubuhnya bisa berubah menjadi petir, yang memungkinkan kecepatan dan kekuatan ofensifnya mencapai tahap yang menakutkan. Perlindungan tubuhnya tidak buruk, tapi hanya itu. Dia tidak memiliki kemampuan bertahan hidup. Ketika dibandingkan dengan daun suci yang mendukung lantai paragon, dia bahkan tidak bisa membandingkannya. Itulah sebabnya Tuan Prefektur Gunung Bambu harus bergantung pada penguasa. Paragon Huo Cheng serupa, dia kurang dalam aspek bertahan hidup. Dan mereka yang benar-benar bisa mandiri tanpa bergantung pada penguasa lain, dan bahkan berani menantang mereka seperti Raja Hijau, Kaisar Surgawi Penghancuran Besar, Raja Iblis Air, dan Raja Berdaulat Putih semuanya memiliki metode bertahan hidup yang tangguh. Penguasa sulit membunuh mereka. Jika membahas Dao adalah untuk bertahan hidup, maka para Daos yang mana guru dan aku harus dianggap berperingkat di atas, Sui Ying terkekeh. Tapi tetap saja, selain Dao of Shadow,
Kaisar Pertumpahan Darah memiliki Dao of Destruction dan Dao of Bloodshed juga. Secara alami, kekuatannya mencapai tahap yang menakutkan. Tapi aku baru saja membuka jalur Dao aku dan masih belum matang. Karena gurunya telah memberinya informasi terperinci mengenai para ahli dalam kosmos, Sui Ying dapat menentukan seberapa kuat dia. Namun Sui Ying merasa puas karena bisa membuka Dao Meraj. Jika Paragon bisa memilih, mereka akan bersedia untuk memilih Dao yang meningkatkan kemampuan bertahan hidup mereka. Kelangsungan hidup sangat penting. Adapun metode ofensif, seseorang dapat meningkatkan kekuatannya melalui banyak cara lain. Hua! Sui Ying berdiri di sana. Ilusi mulai membentang ke segala arah. Karena dia berada di bawah pengaruh dunia ilusi yang dibuka Sui Ying baru saja menyebar hingga selebar 100 meter sebelum dipaksa untuk berhenti oleh dunia ilusi yang ditinggalkan oleh nenek moyang. Ini adalah dunia yang aku ciptakan yang sepenuhnya adalah kekuatanku. Sui Ying berdiri di sini dengan kuat di dunia ilusi. Perasaannya luar biasa. Sui Ying terkekeh. Mengapa guru mengingatkan aku untuk tidak mencari kekuatan sebanyak itu? Dan mengapa dia begitu takut bahwa aku akan membuka jalur Dao aku terlebih dahulu? Sui Ying mengerutkan keningnya, membuka jalan Dao terlebih dahulu hanya akan membuat lebih sulit untuk melampaui. Itu saja. Berat, kamu telah mencapai ranah pembukaan? Pria tua berambut putih itu melihat Sui Ying merajuk sebelum memutuskan untuk bertanya. Baru pada saat itulah Sui Ying terbangun dari perenungannya. Dia menjawab, aku minta maaf karena membuat senior menunggu di sini untuk aku begitu lama. Hahaha, hidupku abadi, jadi tidak masalah jika aku menghabiskan lebih banyak waktu denganmu. Pria tua berambut putih itu melanjutkan, aku bertanya padamu. Sudahkah kamu mencapai ranah pembukaan? Petik 2. Ya, Sui Ying mengangguk. Kamu benar-benar telah melompat dari alam dewa dunia ke alam pembukaan. Pria tua berambut putih itu memuji, oh benar, sudah berapa lama kamu berkultivasi? Lebih dari 1 juta tahun. Menjumlahkan waktu yang dihabiskan dalam lingkungan yang dipercepat waktu, itu seharusnya beberapa lusin juta tahun kurasa. Jawab Sui Ying. Pria tua berambut putih itu terkejut sebelum menghela nafas, berkultivasi untuk waktu yang begitu singkat namun kamu telah mencapai ranah pembukaan. Luar biasa, luar biasa. Petik 2. Sui Ying tertawa dan menjawab tanpa daya, aku cukup senang, meskipun aku merasa sedikit bermasalah sekarang karena aku telah membuka jalan Dao aku. Akan lebih sulit untuk melampaui. Apakah tidak apa-apa jika kamu hanya menjadi penguasa? Kata pria tua berambut putih itu. Menjadi penguasa terlalu sulit. Sui Ying merasa khawatir. Sulit, kamu telah mencapai ranah pembukaan dalam 1 juta tahun, namun kamu tidak percaya diri untuk menjadi penguasa? Pria tua berambut putih itu mendengus, kamu membuka jalan Dao, dan hati dewa sejati kamu jauh lebih kuat daripada yang sejati dewa. Kamu bisa hidup sampai kosmos runtuh. Kecuali jika kamu tidak yakin menjadi penguasa selama periode ini. Petik 2. Sui Ying juga jelas tentang hal ini. Dewa hati memiliki hukum yang menyatu ke dalam jiwa seseorang. Memahami Dao akan menyebabkannya menjadi lebih kuat. Itu juga alasan mengapa guru prefektur Gunung Bambu bisa bertahan sampai sekarang. Dewa-dewa dunia biasa yang lebih lemah itu berpikir bahwa guru prefektur Gunung Bambu harus memiliki beberapa seni absolut yang menghancurkan surga yang memberinya kemampuan untuk bertahan hidup begitu lama. Menengok ke belakang, rasanya seperti lelucon. Alasan utamanya adalah banyak dewa dunia yang berhayal tentang seni absolut yang dapat memperpanjang umur mereka. Berapa lama zaman kosmos ini sebelum memasuki kiamat? Tanya Sui Ying. Ini masih sangat awal, hanya sedikit lebih dari setengah zaman telah berlalu. Pria tua berambut putih itu berkata, tentu saja, panjang zaman kosmos tidak mutlak. Jika zaman ini menderita kehancuran besar, itu akan memasuki kiamat lebih cepat. Petik 2. Dipahami, Sui Ying adalah penguasa wilayah material dan secara alami tahu logika ini. Demikian pula, manusia memiliki rentang hidup yang berbeda. Dunia fana juga akan memiliki panjang kehidupan yang berbeda. Zaman kosmos ini secara alami akan memiliki periode yang berbeda sebelum ia memasuki kiamat. Jika dilindungi cukup baik dan menderita sedikit kerusakan, biasanya akan bertahan untuk jangka waktu yang lebih lama.
Kamu baru berkultivasi selama 1.000.000 tahun sebelum mencapai ranah pembukaan. Apa yang kamu takutkan? Kamu punya banyak waktu untuk berkultivasi. Pria tua berambut putih itu berkata, selama kamu menjadi penguasa sebelum akhir dari kosmos ini, itu akan baik-baik saja. Petik 2. Bagaimana jika aku tidak menjadi penguasa? Sui Ying bertanya. Saat zaman kosmos berakhir, sungai waktu akan membawa semua kehidupan yang berada di dalamnya bersama-sama dalam kehancuran. Jika kamu terjebak di dalam, kamu secara alami akan dimusnahkan juga. Kata pria tua berambut putih itu. Mereka yang melampaui tidak akan menderita pemusnahan? Sui Ying bertanya. Baiklah, ekspresi pria tua berambut putih itu tiba-tiba berubah serius. Itu menjadi sangat suram, jangan tanya lagi. Sui Ying tertegun. Sejak dia datang ke starting ground, pria tua berambut putih ini selalu ramah. Saat dia bertanya tentang akhir zaman kosmos dan nasib mereka yang melampaui dari sungai waktu, pria tua berambut putih ini menjadi marah. Itu menyebabkan banyak pikiran muncul di hati Sui Ying. Tapi tetap saja, percakapan ini menenangkannya. Betul. Dia telah membuka daunnya dalam 1.000.000 tahun. Mengapa dia tidak bisa menjadi penguasa sebelum kiamat kosmos? Jika dia tidak bisa, maka dia hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri. Mari kita lanjutkan. Pria tua berambut putih itu terus berjalan. Sui Ying bergegas ke belakang. Kali ini, mereka berjalan lebih cepat. Mereka terbang dan melintasi dunia. Dia merasa bahwa pria tua berambut putih ini tidak merasa baik. Dan dengan demikian, Sui Ying tidak membiarkan pikirannya berkelana untuk merenungkan tentang dunia ilusi ini. Tidak akan terlambat untuk memahaminya setelah mendapatkan harta dari rumah rumput. Kami di sini. Pria tua berambut putih itu berhenti. Sui Ying dan pria tua berambut putih berdiri di depan rumah rumput. Sudahkah kamu memutuskan? Pria tua berambut putih itu bertanya, terlepas dari apakah kamu menginginkan teknik kultivasi dari kosmos lain atau seni absolut, atau bahkan senjata dan harta karun dan apapun yang dapat kamu pikirkan. Pilih saja satu dari yang di atas. Sui Ying tertawa, senior, bolehkah aku bertanya apakah ada sesuatu yang dapat sangat meningkatkan kekuatan ofensif aku? Kekuatan ofensif? Pria tua berambut putih itu mengerutkan kening. Memang ada 3 jenis metode penanaman yang unik dari kosmos lain yang dapat sangat meningkatkan kekuatan tempur kamu. Tetapi sangat disayangkan bahwa kamu tidak memiliki kualifikasi untuk mendapatkannya. Itu karena kamu hanya berhasil selamat dari percobaan Dewa Dunia, dan harta yang dapat kamu pilih adalah yang levelnya paling rendah. Petik 2. Sui Ying tertawa tanpa sadar. Baiklah, yang berlevel terendah. Apakah kamu yakin bahwa kamu membutuhkan salah satu tipe ofensif? Seni absolut yang aku miliki termasuk yang untuk melarikan diri, yang terkait dengan domain. Kata pria tua berambut putih itu. Jenis yang ofensif. Sui Ying mengangguk. Dia telah membuka Dao Mirage, dan memiliki 2 seni absolut, matahari bercahaya, dan tubuh misterius penghancuran ekstrim, bersamanya. Dia hanya harus meningkatkan pelanggarannya sekarang. Kamu harus memiliki seni absolut bersamamu. Kalau tidak, kamu tidak akan begitu kuat di dunia Dewa Dunia. Namun, tidak ada cara aku bisa mendapatkan seni absolut ofensif yang jauh melampaui orang-orang yang sebelumnya telah kamu pelajari untuk kamu. Pria tua berambut putih itu menggelengkan kepalanya, bukan hanya metode budidaya atau seni absolut, apapun yang dapat sangat meningkatkan kemampuan kamu kekuatan itu berharga. Hanya jika kamu lulus uji coba dunia kamu akan memiliki beberapa pilihan untuk dipilih. Petik 2. Sui Ying tercengang. Benar-benar melampaui seni absolut yang telah dia pelajari? Dia telah memperoleh seni absolut dari Destruction Legion dan yang lainnya dari gurunya. Tingkat berharganya tidak terbayangkan. Siapa yang mengira bahwa melewati persidangan, dunia nyata, akan memberinya kesempatan untuk mendapatkan seni absolut yang lebih mendalam. Sangat disayangkan bahwa ia baru saja melewati persidangan dunia Dewa Dunia. Hanya senjata yang bisa memuaskanmu. Pria tua berambut putih itu berkata, senjata itu eksternal, dan bisa meningkatkan kekuatan tempurmu secara langsung. Tetapi sebanding, itu dinilai pada tingkat yang lebih rendah dibandingkan dengan metode budidaya tingkat tinggi dan seni absolut. Petik 2. Kalau begitu, siapkan senjata. Sui Ying mengangguk, lawan masa depanku adalah paragon dan penguasa,
jadi aku akan membutuhkan senjata yang dapat mengancam mereka. Yakinlah, aku akan memilih senjata yang paling tepat untuk kamu dalam batas yang dibatasi oleh nenek moyang. Pria tua berambut putih itu tertawa sebelum mendorong membuka pintu kayu ke rumah rumput. Saat pintu dibuka, itu adalah sepotong kegelapan di dalam rumah rumput. Tampaknya seperti badai di dalam, dan Sue Ying hampir tidak bisa merasakan apa yang ada di dalamnya, dia hanya mendapat rasa bahaya darinya. Aku ingin tahu apa yang akan dia dapatkan untukku, pikir Sue Ying pada dirinya sendiri. Sesaat setelah pria tua berambut putih itu masuk. Hua! Dia berjalan keluar dari rumah lagi. Dengan santai menutup pintu, dia saat ini memegang tombak hitam, meskipun kepala tombak ini sepenuhnya berwarna merah. Ada pola crimson yang luar biasa tidak terjalin satu sama lain di tubuhnya. Jika kita berbicara tentang senjata, ada terlalu banyak untuk dipilih. Kami memiliki banyak koleksi senjata yang secara halus disempurnakan oleh leluhur dan kadang-kadang diperoleh olehnya. Pria tua berambut putih itu tertawa, melihat kamu menggunakan tombak, aku telah memilih satu untuk kamu. Tombak ini disebut tombak ular darah. Ini memiliki dao pembantaian di dalam. Seharusnya penguasa yang memperbaiki tombak ini. Setelah sampai di tangan nenek moyang, dia telah meningkatkan dao pembantaian di dalam ke wilayah penguasa. Selain itu, Blood Serpent Venom yang sangat menyeramkan diterapkan pada senjata pembunuh ini. Blood Serpent Venom berakibat fatal bagi siapapun dengan tubuh yang lebih lemah. Saat kamu menembus mereka, itu bisa menyebabkan kematian mereka. Mereka yang memiliki tubuh yang lebih kuat mungkin selamat dari racun ini, namun racun itu akan menghancurkan tubuh lawanmu, membuatnya sulit bagi mereka untuk pulih selama pertempuran. Petik 2. Sue Ying menatap tombak berwarna hitam ini dan langsung jatuh cinta padanya. Mendengar perkenalan dari orang tua itu, ia menjadi semakin liar dengan sukacita. Sejumlah besar pisau terbangnya mungkin memiliki dua jenis tao di dalamnya, tetapi mereka berdua di ranah pembukaan. Hanya ada satu dao tunggal di dalam tombak itu, namun itu ada di ranah penguasa. Selanjutnya, itu diterapkan dengan darah ular racun yang sangat menakutkan. Paragon tidak akan peduli dengan rata-rata senjata dewa sejati, tetapi senjata dewa sejati dengan ranah penguasa, dao, sudah cukup bagi mereka untuk mengingini hal itu. Ambillah. Pria tua berambut putih itu melewatinya, pertarungan yang sebelumnya kamu lakukan adalah di dunia dewa dunia. Sekarang kamu berada di ranah pembukaan, percobaan berikutnya yang dapat kamu ikuti akan secara alami berada pada tingkat ranah pembukaan. Itu akan sangat berbeda, hadiah yang kamu dapatkan juga akan 100 atau 1000 kali lebih baik. Itu adalah harta yang bahkan membuat iri penguasa. Petik 2. Membuka pengadilan dunia, Sue Ying tertawa, pada saat itu ketika aku berada di dunia Paragon, itu akan menjadi 9 kematian dan 1 kehidupan kan? Benar, syaratnya agar kamu selamat. Pria tua berambut putih itu tidak menyembunyikan fakta. Sue Ying tertawa. Mengalami hal ini, dia sudah tahu tentang amarah pria tua berambut putih itu. Set uji coba akan membutuhkan satu untuk berada di level puncak. Seberapa kuat dia sebagai dewa dunia? Tapi itu tetap sangat berbahaya. Pengadilan di tingkat ranah pembukaan akan jauh lebih sulit, dan akan ada lawan yang lebih kuat dari dewa dunia terkuat itu. Aku akan pergi dan melihat-lihat dunia ilusi itu sebelum pergi. Sue Ying berkata, kamu tidak akan mengejarku kan? Kamu bisa tinggal selama yang kamu mau. Pria tua berambut putih itu mengangguk sebelum perlahan berjalan pergi. Dunia ilusi di sekitarnya mulai mendistorsi lapis demi lapis, dan dia segera menghilang setelahnya. Sue Ying meskipun menundukkan kepalanya saat dia melihat tombak di tangannya. Tombak ular darah, Sue Ying mencoba memperbaikinya, pisau terbang senjata dewa sejati mungkin juga memiliki pembantaian dao. Tapi pertama-tama, tampaknya keduanya tidak sama dan kedua, dao yang melekat dalam darah ular spea ini telah mencapai ranah penguasa. Bahkan memolesnya kemungkinan besar akan memakan waktu lama bagi aku. Petik 2. Meskipun senjata itu tangguh, kerajaannya saat ini telah mencapai tingkat yang lebih dalam. Dia berada di ranah pembukaan sekarang, dan berada di tingkat Paragon. Dengan demikian, pemurnian itu masih bisa dicapai. Hua, memegang senjata, Sue Ying memasuki dunia ilusi ini.
Lapisan dunia yang terdistorsi mulai muncul, dan dia mulai mempelajarinya dengan sungguh-sungguh. Waktu mengalir. Dalam sekejap mata, 5 tahun berlalu. Sui Ying berjalan di tanah kecil ini di starting ground dalam kekosongan yang kacau. Dia segera menemukan pria tua berambut putih yang sedang berbaring di rumput. "Senior," Sui Ying berteriak. Pria tua berambut putih itu menggeliat ketika bangun. Baru setelah itu dia berdiri dan melirik Sui Ying, berencana untuk pergi. Sui Ying mengangguk. "Di mana?" Pria tua berambut putih itu bertanya. "Kota kelahiran aku, dunia Xiaoklan. Apakah senior mengetahuinya?" Sui Ying bertanya. "Aku tahu, di zaman kosmos kamu ini, tidak ada yang bisa menghindar dari aku." Pria tua berambut putih itu berkata, "Baiklah, aku akan mengirim kamu ke sini saat ini." Petik 2. Sui Ying tidak punya waktu untuk mengatakan apa-apa. Dia hanya merasakan energi hangat menyelimutinya. Sama seperti datang ke sini, rasanya benar-benar nyaman. Setelah waktu yang diperlukan untuk berkedip, pemandangan di depan berubah. Menjadi tuan wilayah kerajaan Dewa Dunia, Sui Ying segera mengerti bahwa ia telah tiba di kota kelahirannya, dunia Xiaoklan. Teleportasi aku bahkan ke dunia material. Sui Ying menghela nafas dalam hati. Pada saat yang sama, dia menghadap ke kastil yang terletak di atas puncak rantai pegunungan. Disitulah dia tumbuh ketika dia masih muda, Kastil Snow Rock. Dia bahkan secara langsung mengirim aku ke Kastil Snow Rock. Sui Ying menatap kekosongan. Visinya telah lama menembus dunia fana, melihat dunia fana yang tak terhitung jumlahnya berputar di sekitar. Dia juga mengamati bahwa dunia dewa yang lebih besar terletak di luar banyak dunia fana. Sui Ying bisa melihat langsung ke dunia dewa, aku kembali. Pihak lain kemungkinan besar akan tahu bahwa aku akan segera kembali. Petik 2. Agama Bunda leluhur dapat membunuhnya pada waktu sebelumnya meskipun mereka tidak memiliki karma berarti mereka harus meminjam metode karma untuk mengejarnya. Sebagai contoh, mereka yang mengandalkan mereka dapat digunakan untuk menemukannya menggunakan karma. Gurunya Bloodset God Emperor harus tahu bahwa dia kembali. Sui Ying menyentuh dagunya yang lebih rendah, aku ingin tahu apa yang akan dipikirkan guru setelah mengetahui bahwa aku telah memasuki dunia pembukaan. Dia terlalu malas untuk berpikir lagi. Segera, ia berubah menjadi aliran cahaya sebelum terbang dengan bahagia di atas dunia klan Xia. Wilayah kekuasaannya telah meningkat. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.